Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kembali bisa melanjutkan Mansubatul Asma. Di pertemuan terakhir kita bahas tentang al-munada, yaitu jenis munada yang mansub. Nggih, jenis munada yang mansub. Baik, ana tanya-tanya dulu. Dari sebelah barat. Munada mansub dalam keadaan apa saja, atau isim apa saja, atau munada yang mansub itu bagaimana? Waalaikumsalam. Ketika isim tersebut mudhaf. Yang kedua, syabih bil mudhaf. Yang terakhir apabila nakirah ghairu maksudah. Jadi munada yang mudhaf ada 3 jenis. Yang pertama, munada yang mansub ada 3 jenis isimnya, yaitu yang pertama jika dia mudhaf, jika dia susunan isimnya itu mudhaf. Jadi ada mudhaf ilaih, dan yang nasab itu adalah mudhafnya yang nasab. Terus yang kedua adalah syabih bil mudhaf, susunan isim dan isim yang mirip dengan mudhaf tetapi ada sedikit perbedaan pada kata atau isim yang keduanya, ya, sebagaimana kita kemarin bahas di 2 kali pertemuan kalau nggak salah, syabih bil mudhaf. Terus yang terakhir adalah nakirah ghairu maksudah. Apa maksudnya dari nakirah ghairu maksudah? Dia isim nakirah, tetapi nakirahnya ini ketika dipanggil memang tidak jelas siapa yang diinginkan dari panggilan tersebut. Jadi kalau banyak orang kita manggil, ya rojul ini siapa? Itu tidak jelas. Nah, dari sini nanti akan terbedakan dengan nakirah. Waalaikumsalam. Terbedakan dengan isim yang nakirah, dia munada, tetapi sudah dimaksudkan siapa isim nakirah tersebut. Mirip dengan isim ma'rifat, tapi bukan isim ma'rifat. Kenapa kok mirip dengan isim ma'rifat? Karena memanggil itu biasanya lebih menjelaskan siapa yang dipanggil, meskipun itu isim nakirah. Oleh karena itu berbeda di sini i'rabnya antara nakirah yang maksudah dengan nakirah yang ghairu maksudah. Itu adalah ulasan sedikit tentang isim, tentang munada yang i'rabnya mansub. Kita sekarang masuk kepada i'rab yang kedua, yaitu munada yang di i'rab tidak mansub. Akan tapi dia apa i'rabnya? Dia fi mahalli nasbin atau mabni di atas tanda rofa'nya. Maksudnya bagaimana? Kita masuk sekarang, yaitu ba ibnal munada ala raf'i. Yang baca Pak Sa'ad. Okay. Yang ba halaman 81. Ibnal munada. Ketemu? Yubna. Yubnal munada. Bismillah. Ba yubnal munada ala raf'i idza kana alaman aw nakiratan maksudatan. Mithlu ya aliyu alamun munada mabniyun ala dhammi. Ya. Terus
Ya ba'i'u nakiratun maksudatun mabniyun 'ala dhammi. Terus Ya syartiyani syurtiyani. ya syurtiyani nakiratun maksudatun mabniyun 'alal alifi li'annahu muthanna. Terus terakhir Mithlu ya qadiruna nakiratun maksudatun mabniyun 'alal wawi li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Oke, jazakallah khair Pak Sa'ad. Baik, kita lanjutkan ke jenis. Monggo. Assalamualaikum. Kita lanjutkan ke jenis munada yang kedua. Jazakallah khair. Jenis munada yang kedua, yaitu munada yang i'rabnya apa? Fi mahalli nasbin, atau dia mabni di atas tanda rofanya. Maksudnya bagaimana? Kita masuk sekarang. Kata beliau, alba yubnal munada ala raf'i idza kana alaman aw nakiratan maksudatan. Munada itu, waalaikumsalam. Munada itu mabni di atas rofa'nya, di atas tanda rofa'nya. Yang pertama, jika dia alam. Alam, istilah alam jenengan pernah mendengar ketika membahas apa? Apa? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat apa aja? Isim isyarah, isim mausul. Itu. Terus salah satunya isim alam, gitu ya? Iya, Pak? Iya, di situ di muhtarot. Kalau di mulakhos pernah dengar nggak istilah alam? Kalau nggak salah di mulakhos di awal-awal ketika membahas tentang kunyah, laqab sama alam. Ada di awal-awal di mulakhos, di jilid yang kedua di tasrif itu. Seingat ana begitu. Baik. Munada itu fi mahalli nasbin atau mabni di atas tanda rofa'nya apabila dia alam. Alam itu maksudnya bagaimana? Alam itu nama, Pak. Nama. Alam. Alam itu nama. Namanya nama itu umum ya. Bisa nama orang, bisa nama selain orang. Cuma yang biasa terjatuh sebagai munada, terjatuh dipanggil, ya biasanya siapa? Orang. Siapa namanya orangnya? Misalkan Pak Ahmad, Pak Muhammad, Pak Zaid dan seterusnya. Jadi alam di sini adalah nama orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, nakiro maksudah. Nakiro maksudah bagaimana? Kalau jenengan paham nakiro ghair maksudah, inilah lawan dari ghair maksudah, yaitu nakiro maksudah. Nakiro maksudah yaitu isim nakiro, isim yang tanpa alif lam, misalkan rojul, mar'ah, ustad dan seterusnya. Tapi ketika dipanggil, iya, sudah jelas siapa isim nakiroh tersebut. Siapa jelas isim nakiroh tersebut itu adalah lawan dari nakiroh ghairu maksudah. Dan nakiroh maksudah ini juga di-i'rab dengan fi mahalli nasbin atau mabni di atas tanda rofa'nya. Maksudnya bagaimana? Kita masuk ke contoh. Nomor pertama, kata beliau mencontohkan yang alam, ya aliyu. Ya Aliyu. Ali di sini alam, Mbak. Namanya siapa? Namanya orang. Ali di sini jatuh sebagai munada. Kenapa? Karena didahului oleh huruf nida. Adatun nida, huruf nida, yaitu ya. Dan adatun nida banyak, bisa ya, bisa aya, bisa a dan seterusnya. Nah, Ali di sini sebagai munada. Dan Ali di sini i'rabnya itu bukan nasab, Pak. Bukan nasab.
Seandainya nasab bunyinya ya aliyan. Kalau nasab ya aliyan, ya Muhammadan. Di hadis Jibril itu, Jibril mengatakan, dan Jibril berubah bentuk menjadi manusia ya. Ya Muhammad. Hadis Jibril ya, hadis tentang iman, Islam dan Islam, iman dan ihsan ya kan. Jibril merubah bentuknya menjadi manusia biasa, berbaju putih, rambutnya hitam, terus duduk menemani Rasulullah, terus mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad. Apa harokannya? Ya Muhammad, ya Muhammadu, ya Muhammadu. Bunyinya ya Muhammadu, enggak ya Muhammadan. Padahal Muhammad di sini adalah munada. Munada itu mansub seharusnya, tetapi tidak mansub di sini. Kita lihat harokatnya. Harokatnya apa Pak? Alam di sini, Ali dan Muhammad di sini. Rofa, bukan rofa, domah dulu, domah. Ali dan Muhammad kan isi mufrad. Isi mufrad kalau dia rofa tandanya apa? Domah. Nah itu mabdi di atas tanda rofanya, itu maksudnya Pak. Itu maksudnya. Mabni di atas tanda rofanya itu maksudnya domah. Ya Muhammadu ya Aliyu itu mabni. Seandainya dia nggak mabni harus tanwin ya kan? Nah, makanya di situ mabni. Nah, mabni ya Aliyu. Bagaimana kalau misalkan dua orang bunyinya bagaimana? Ini kan satu orang ya Aliyu, ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Fatimatu, ya kalau nama-nama selain Arab nggak tahu bagaimana Eropanya mabni atau gimana Pak? Allahu a'lam, orang Arab ya. Kita pakai nama Arab dulu yang familiar oleh orang Arab. Kalau orang Indonesia nggak tahu ya. Nama Jawa. Baik, kalau musanna ya Ali bunyinya. Ya aliyani. Ya aliyani, karena isi musanna rafa'nya dengan alif. Makanya tadi yang jamak mudzakkar salim itu bunyinya ya qadiru, ya qadiru. Nah, terus ya syurtiyani ya kan? Itu mabni Pak. Nah, enggak boleh ya qadirina atau ya syurtiyani. Nanti nakirohnya itu bukan nakiroh maksudah. Ya. Kalau ya syurtiyani atau ya qadirina itu nakirohnya bukan nakiroh maksudah, menjadi nakiroh ghairu maksudah, nasab asli. Tapi kalau ya syurtiyani, ya qadiruna, ya bai'u, ya rajulu, ya mar'atu, ya nisa'u, ya nisa'u misalkan, dan seterusnya, itu semua adalah maksudah. Nah, jelas di sini? Oke, contoh ya Aliyu. Kita lihat i'rabnya ya Aliyu. Aliyu alamun, belum i'rab ini Pak. Munada. Ah, ini munada i'rab ini, kedudukan. Alam munada. Terus kata beliau mabniyun 'ala dhammi. Jenengan i'rab seperti itu boleh, atau munada fi mahalli nasbin boleh. Mabniyun 'ala dhammi boleh, atau fi mahalli nasbin boleh. Ya Muhammadu, ya Jibrilu, ya Aisyu, dan seterusnya. Seperti itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, begitu asalnya. Terus ahlal kubur begitu ya. Nah. Untuk pembuangan ya ada di halaman mana Pak? Ada di sini enggak? Orang Arab ya, ini halaman 83 yang nomor 4. Itu pembahasannya. Jadi terkadang memanggil tapi ya-nya dibuang. Nah, kayak jenengan Robbi zidni ilman. Ya Robbi itu Pak. Robbi ighfirli. Kita ketika
ketika memohon berdoa kepada Allah, memohon atau berdoa kepada Allah itu sebenarnya panggilan. Panggilan. Nah, dibuang iyanya. Ya ini pembahasan yang poin nomor 4. Nah, ya Rabbi atau Rabbana hablana itu Rabbana hablana. Kenapa Pak Sugeng Rabbana? Rabbana ini munada apa enggak? Munada. Munada yang mana? Ya. Sugeng. Munada yang mana? Rabbana ini. Mudhaf tak? Mudhaf benar. I'rabnya Nasab tak? nasab dengan apa? Yang nasab yang mana? Robnya. Iya, ba-nya benar. Karena mudhaf kepada domir nahnu, iya. Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Kalau Rabbi Pak, Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi gak ada iya-nya Pak, ya kan tulisannya kan? Rabbi ighfirli gak ada iya-nya, benar gak? Betul. Itu mudhaf apa enggak? Mudhaf juga Pak. Iya-nya dibuang, itu pembuangannya. Huruf nidanya dibuang, ya mudhaf ilaihnya domir itu dibuang. Itu ada pembahasan itu kayaknya. Nah, nanti ada pembahasannya. Itu nomor 4-nya membuang huruf iya-nya, nomor 5-nya membuang ya domirnya, iya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, kembali ke pembahasan kita yaitu munada mabni di atas tanda rafa'nya. Yang pertama alam, yang kedua adalah nakiro maksudah. Contohnya yang nakiro maksudah ya ba'i'u. Ba'i' nakiro maksudah mabniun ala dhammi. Atau jenengan tambahkan Pak, kalau nanti keluar di imtihan ana perintahkan i'rab, jangan lupa kedudukan munada ya ba'i'u. I'rabnya begini. Ba'i'u munada. Jangan lupa munadanya. Jenengan enggak nyebutkan munada, enggak nyebutkan i'rab. Berarti ditulis gitu. Iya, munada. Nakiro maksudah di sini ini kan nama, bukan i'rab. Namanya i'rab itu kedudukan mansubat, marfu'at sama majrurat, ya kan? Iya, jadi sebutkan munada baru. Kalau nasab dengan apa? Kalau tidak nasab berarti fi mahalli nasbin itu. I'rab begitu. Kalau fi mahalli nasbin cuma 2. Kalau nasab kan nanti kelihatan tandanya 3. Iya. Satu jumlah terus ada 2 gitu gimana sih? Kan di sini ada yang di Arab 2 gitu loh. Yang di Arab 2 terus. Berarti ditulis bawahnya apa ditulis sendiri tuh? Yang penting di Arab sempurna gimana cara penulisannya. Nah, intinya Arab Pak kedudukan yang pertama ya. Setelah itu nasab, marfu atau majrur. Setelah itu tanda. Itu penting. Adapun tandanya apa, sebabnya mufrad musanna, kalau Anda nggak permasalahkan, yang penting kedudukan nasab, rafa atau jer, terus apa tandanya. Kalau fi mahli kan nggak usah tanda. Nah, begitu. Baik, kembali ke sini, i'rab di sini bae munada, tambahkan munada, nakir maksudah. Ini nama, terus mabniun ala dhammi, ini i'rab ini. Mabniun ala dhammi atau fi mahalli nasbin. Nah, seperti itu. Nah. Jelas, nggih? Contoh yang ketiga, ya syurtiyani nakira maksudah mabniun alal alif li'annahu musannan. Munada nakira maksudah mabniun alal alif. Mabni di atas alifnya. Fi mali nasbin. Kenapa kok mabni di atas alif? Karena musanna rofa'nya dengan alif. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir ya qadiruna. Ya qadiruna.
Nah, selesai. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, ana yang bertanya. Bismillah. Di Al-Quran banyak ya. Di Al-Quran itu banyak munada ya. Di antara yang pernah ana dengar ketika Zulkarnain ditanya oleh orang Nasrani, Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Isa itu lebih mulia daripada Muhammad katanya. Kenapa? Karena namanya Isa lebih banyak disebutkan sama Allah daripada ya Isa kan banyak Pak. Ya Isa, ya Isa, ya Isa. Sedangkan Nabi Muhammad berapa kali? Hah? Nabi Muhammad berapa kali namanya disebutkan? Gak banyak memang, gak banyak. Kata orang Nasrani, ini menunjukkan agama Nasrani lebih benar katanya daripada. Nah, dijawab sama Zulkarnain, mana boleh orang cerdas. Semuanya hitop panggilan Allah yang kamu itu ke siapa? Dan Nabi ke siapa? Nah, alam nasyrah laka sadrak yang anta itu Pak ya, yang domir yang langsung anta atau ka ya kan? Yang fiil dengan domir anta ya kan? Itu ke siapa? Bingung orang Nasrani. Itu untuk Nabi Muhammad. Ya. Dari mana menyimpulkan? Karena sering disebutkan terus menunjukkan agama mereka lebih benar. Baik, contoh, Anda sebutkan jenengan i'rab. Dari jenengan Pak. Kata Allah, ya nisa an-nabi. Di surat Al-Ahzab ya, Mas Idad mungkin sudah selesai setelah semasa. Kata Allah, wahai istrinya Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan biasa. Ini ketika apa ya? Ketika ayat hijab ya. Nah, agar istrinya Nabi itu wajib berhijab dan wajib bercadar ya. Nah, kata Allah, ya nisa terus ada kata-kata an-nabi lastunna, kamu itu tidak seperti ka'ahadin minan nisa, seperti perempuan-perempuan biasa. Istri Nabi harus lebih menjadi teladan gitu. Nah, ini munada apa Pak? Munada mudhaf. Iya benar. Bunyinya ya nisa'an nabiyyi. Ya nisa'an nabiyyi. Ya nisa'an nabiyyi. Ini munada mudhaf. Nisa mudhaf ke nabi. Yang kedua, Allah mengatakan Miftah. Allah memanggil gunung-gunung di sini, gunungnya banyak, dan konteks ayat ini berbicara tentang Nabiullah Daud kayaknya. Ya Nabi Daud. Kata Allah, ya jibal awibi ma'ahu. Ya jibal awibi ma'ahu. Wahai jibal, berserah dirilah kepadaku ma'ahu dengan Daud. Ya jibal awibi ma'ahu wat-tayr. Begitu ya Mas Ilham ya? Wat-tayro. Ini ada wat-tayro juga, i'rabnya juga bagus ini Pak. Kenapa kok mansub? Wa alanna lahul hadid kata Allah, dan kami jadikan apa hadid itu? Besi itu apa? Enggak atos apa? Lunak di tangannya Nabiullah Daud. Wa alanna, dan kami lunakkan lahu untuk Daud al-hadid. Nah, Allah di sini mengatakan ya jibal. Munada apa? Jamak di sini, jamak taksir ya. Jabal, jabalani, jibal. Mabni, berarti bunyinya ya jibal, bunyi harokatnya dulu. Ya jibalu, benar. Mabni. Coba di i'rab. Munada apa ini? Munada nakir maksuda. Karena Allah di ayat tersebut sudah
menentukan jibal-jibal yang mana. Nah, jadi Allah memanggil jibal di sini. Nah, ya jibalu awwibi. Ya jibalu awwibi. Awwibi di sini Pak fi'il amr untuk anti. Kenapa? Karena jamak taksir yang tidak berakal dihukumi mana? Ya jibalu awwibi. Kembalilah kepadaku. Ma'ahu bersama Daud. Nah, wat tayra. Kenapa tayra mansub, Pak? Kira-kira apa? Kalau jenengan pengen analisa, wawunya dulu dianalisa. Waw apa kira-kira ini? Nah, ya, biar tidak lama itu wawunya waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Nah, kayak sirtu wan nila. Itu bersamaan dengan apa? Sama. Nah, wat tayra. Nah. Baik, kita lanjutkan pembahasan malhudhah. Anda baca malhudhah ini sudah dibahas kemarin. Biar cepat. Kata beliau malhudhah. Ada pertanyaan? Ya ada nggih. Malhudhatun. Kata beliau yumkinuna an nudrika, memungkinkan kepada kita mengetahui al-farqa, perbedaan bainan nakiratil maksudah, perbedaan antara nakirah maksudah wan nakirah ghairul maksudah, dan nakirah yang ghair maksudah. Bagaimana cara kita mengetahui perbedaan antara maksudah dan ghair maksudah? Itu maksudnya. Apabila tasawwarna, apabila kita gambarkan dalam benak kita syahson, ada seseorang yang dia yastaghiitsu, minta tolong. Kita anggap perumpamaan ada seseorang yang minta tolong. Fa in kana amamahu, apabila di depan orang ini yang minta tolong ini adalah rajulun, seorang laki-laki, wa huwa yaksidu bin nida, dan orang yang minta tolong ini memaksudkan laki-laki itu. Padahal laki-laki itu masih nakiro. Dia tidak ketahui. Orang yang minta tolong itu nggak tahu sama dia, rajul ini. Tapi maksud dia minta tolong ke laki-laki ini. Yaksiduhu bin nida fa innahu yaqulu ya rajul. Fa innahu yaqulu, maka dia ngomong ya rajulu. Kalau ada seseorang minta tolong dan yang diminta tolong itu ada seorang laki-laki, mungkin misalkan 3, 4 atau 5. Yang minta tolong ini, saya minta tolong ke yang itu. Nah, jadi dia itu bilangnya ya rajulu. Nah, jadi nakiro tapi maksudah. Angkidni, tolong saya. Unsurni, angkidni itu unsurni. Wa hadhihi hiya an-nakira al-maksudah. Wa illam yakun amamu ahadun minar rijal fa innahu yastaghitsu bi ayyi rajulin qad yasma'u nida'ahu. Apabila tidak ada seorang pun di depannya laki-laki yang dimintai tolong, fa innahu, maka dia minta tolong ke siapapun dari laki-laki. Nah, ke laki-laki siapapun. Nah, yang mungkin mendengar panggilannya sehingga dia mengatakan ya rajulan angkidni wa hadhihi an-nakira ghairul maksudah. Nah, perbedaan antara maksudah dan ghair maksudah. Jelas nggih? Lanjut. Yang yulahadu, perlu diperhatikan. Annahu idza kana al-alam awin nakira al-maksuda isman mufradan fa innahu yubna 'ala dhammi wa la yunawwanu. Kata beliau perlu diperhatikan bahwasanya alam dan nakira maksuda, alam dan nakira maksuda itu jenis yang kedua Pak ya, munada yang alam dan nakira maksudah itu munada yang mabni atau fi mahli nasbin. Iya. Kata beliau perlu diperhatikan bahwasanya alam dan nakira maksudah kalau dia isi mufrad aliyu atau rajulu ya aliyu atau ya rajulu, maka dia dimabnikan di atas dhamma. Dimabnikan di atas dhamma. Wala yunawwanu, dan tidak boleh di tanwin, nggak boleh ya aliyun atau ya rajulun, nggak boleh. Wala yunawwanu. Kenapa kok nggak boleh ditanwin? Li'anal ismal mabniya la yunawwanu, karena isim mabni Pak nggak boleh ditanwin. Nah, wal mabniyu alla gimana? Wal aslu fil mabni alla yusakkana, gimana di alfi itu lupa. Nah, intinya kata beliau, dan asal dari mabni itu nggak boleh ditanwin. Nah, kecuali Sibawayh kayaknya ya. Sibawayhin ya. Sibawayhin itu mabni Pak.
tapi dia tanwin. Ya ada pengecualian lah, nah lupa ada pembahasan seperti itu. Tapi secara asal mabni nggak boleh di tanwin, nggak boleh ditanwin. Nah, fa innahu la mana? Li'anna al-ismul mabniya la yunawwanu fa naqulu ya Aliyu ya Muhammadu wa laysa ya Aliyun ya Muhammadun. Ya, seperti itu. Baik, ini pembahasan tentang munada yang paling penting, Pak, yaitu munada yang mansub. Ada 3 jenis, mudhof, syabibil mudhof dan nakiro ghairu maksudah. Terus munada yang mabni atau fi mahalli nasbin ada 2, alam dan nah, nakiro maksudah. Nah, seperti itu. Nah, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke yang ketiga. Nah, pembahasan masih munada, tapi sebelum munada itu ada kata ayyuha atau ayyatuha. Sering kita dengar ya? Sering. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyatuha, ya ayyatuhan nafsu, ya ayyatuha, ya ayyatuha, banyak. Nah, ya ayyatuhal mar'atu. Nah, intinya kalau ayyuha laki-laki setelahnya, kalau ayyatuha muannas perempuan. Nah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyatuhan nafsu. Nafsu itu berarti muannas meskipun dia muannas majazi. Nah, baik, kata beliau di sini, idza urida nida'u ismin, apabila kita ingin memanggil isim yang ada alif lamnya. Bagaimana kalau yang dipanggil itu isim yang ada alif lamnya? Ternyata boleh, cuma bolehnya itu bersyarat. Bolehnya itu bersyarat. Syarat yang pertama, jaza wajhani, boleh, tapi ada dua kemungkinan, ada 2 syarat. Kalau yang munada itu isim ma'rifat boleh, tapi ada 2 kemungkinan atau 2 syarat. Yang pertama, imma an na'tiya, kita datangkan qoblal munada bilafdhati ayyuha lil mudzakkar wa ayyatuha lil muannas. Kita datangkan lafaz ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk muannas. Ayyuha sama ayyatuha. Terus wa takunu kullu minhuma hiyal munada, dan ayyuha dan ayyatuha yang menjadi munada. Nah, ini Pak. Nih, kalau kita begini, ya rojul, mana munadanya? Rojulnya. Tapi kalau ini ar-rojul, wajib ada ayyuha. Nah, jangan ayyatuha ya. Jangan ayyatuha karena rojul laki-laki. Ya ayyuha, yang menjadi munadanya adalah ininya, bukan ininya. Bukan ininya. Atau misalkan perempuan, al-mar'ah, jadinya ayyatuha. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, alladzina kan isim ma'rifat, makanya nggak boleh ya alladzina, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, harus ada kata ayyuha. Nah, baik. Kata beliau di sini, maka ayyuha dan ayyatuha yang menjadi munada. Wa yakunul ismul muhalla bi'al, dan isim yang ada alif lamnya itu yang ininya sebagai apa? Ba'dahuma marfu'an. Jadi ini marfu' Pak. Ala annahu sifatun. Dia sebagai sifat. Apa sifat di sini? Maksudnya sifat na'at. Sebagian pakar nahu mengatakan badal nggak apa-apa, bisa sifat atau naat atau badal. Ada 2 versi kalau nggak salah. Ada yang mengi'rab dengan naat, ada yang mengi'rab dengan badal. Jenengan silakan pilih. Di sini beliau memilih sifat atau naat. Munadanya mana? Ayyuha atau ayyatuha. Munada apa Pak? Munada apa? Kan munada ada yang mansub, ada yang fi mahalli nasbin, ya kan? Mabni. Ini yang mana? Mabni. Sudah baca?
Tuh barusan dibaca katanya. Iya bisa kelihatan dari i'rabnya Pak. Kok enggak ayya ya ayyaha atau ya ayyataha kan mudhof. Kan mudhof. Coba dibaca dulu. Kata beliau sini, ya ayyuhal muwatinun, ya harfu nidain. Ayyu munada mabniun ala dhammi li'annahu nakira apa? Nakira maksudah, Pak. Masuknya nakira maksudah. Nah, maksudnya nakira maksudah. Wah, haknya di sini huruf zaidah tambahan. Huruf dia, Pak. Nah, zaidah di sini maksudnya huruf karena nggak ada isim zaidah, apalagi fiil zaidah. Kan nggak keluar dari isim fiil sama huruf. Jadi hak di sini adalah huruf zaidah. Nah, lebih dipastikan zaidah aja dengan tambahkan, Pak. Maksudnya zaidah adalah huruf zaidah. Huruf zaidah. Kenapa kok ada zaidah? Apa tujuannya? Itu balaghah di situ, Pak. Terus kata beliau al-muwatinun sifatun li'ai. Sifatun li'ai. Jadi dia sifat atau na'at. Terus dia marfu dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Pertanyaannya di sini, Pak. Kan muwatinun marfu sebagai sifat atau na'at. Mausufnya atau man'utnya mana, Pak? Ayu. Ayu di sini kedudukannya apa? Munada i'rabnya? Fi mahallin nasbin atau mabni di atas tanda rafa'nya, ya kan? Di atas tanda rafa'nya. Baik, berarti sifat muwatinun di sini sifat atau na'at itu dia itu na'atnya ke tanda mabninya ayu atau kepada mahalnya. Paham maksud Anda? Nih, Pak, nih. Ya ayyuha al-muwatinun ya. Nah, ini kan apa namanya? Sifat atau na'at. Na'at itu ngikuti i'rab man'utnya. Kita lihat di sini. Nah, ini sifat atau na'at. Marfu ya? Oh. Di sini munada terus mabniun di atas tanda rafa'nya yaitu dhammah ya atau fi mahalli nasbin mabniun ala raf'i di atas tanda rafa'nya. Baik, kita lihat di sini, Pak. Dia itu sifat atau na'at marfu, dia ikut ke tanda rafa'nya atau ke mahalnya? Tanda rafa'nya. Ikut ke tandanya, bukan ikut ke keduduk. Padahal secara na'at atau sifat itu ikut ke kedudukan. Nah, ini yang rodok nyeleneh, rodok keluar sedikit. Kadang ada seperti itu, Pak. Ikut mahal atau ikut kepada tanda. Nah, kalau jenengan bahas sama teman-teman yang dia nahunya lumayan, kadang muncul seperti itu. Itu ikut mahal atau ikut tanda? Kalau jangan paham di sini, oh ini maksudnya. Karena kalau nggak sampai teringki seperti itu, kadang bingung. Apa mahal, apa tanda ini maksudnya? Salah satunya ini praktiknya. Nah, berarti ikut mahal apa ikut i'rab atau tanda? Itu salah satunya, Pak. Nah, di pembahasan-pembahasan lain kadang ada seperti ini. Nah, tapi nggak banyak. Nah, kalau sebagai badal berarti ya nggak apa-apa, badal marfu. Ikut marfu juga. Padahal mubdalnya seperti itu ya. Ya ini sifat atau na'at seperti itu juga. Ya kita kan biasanya na'at seperti man'ut, badal seperti mubdal. Lah inilah sedikit melenceng dari yang biasa kita ketahui. Nah, ya itu yang pertama, apabila munada ada alif lamnya didatangkan ayyuha atau ayyatuha. Yang kedua adalah dengan isim isyarah. Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib. Nah, setelah maghrib kita lanjutkan, Pak. Nah, Ustaz Nurwan seharusnya. Bukan Ustaz Abdul Adin. Oh gitu. Iya, Ustaz Nurwan nggak bisa. Insyaallah kita lanjutkan ya. Setelah
maghrib insyaallah. Ada sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.